Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ وَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وقال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Jamaah rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Besar Nur Muhammad rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita di dalam majelis ilmu. Allah kumpulkan kita setelah melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Ala adullukum bi syai'in yamhu bihil khataaya wa yarfa'ud darajat. Inginkah aku sampaikan kepada kalian, aku tunjukkan amalan yang dengannya dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala wa yarfa'ud darajat, dan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita. Kemudian para sahabat Rasulullah menjawab, qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, ya, kami ingin mengetahui amalan-amalan tersebut. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, isbaghul wudu indal makari. Hendaklah seseorang di antara kalian apabila berwudu di waktu-waktu yang tidak nyaman berwudu di musim dingin seperti sekarang ini, misalkan tidak nyaman untuk berwudu, isbagh, disempurnakan wudunya. Tidak hanya mengambil yang wajib-wajib saja, tetapi juga bagian-bagian anggota-anggota wudu yang sunnah dibasuh atau dicuci dengan sempurna. Isbaghul wudu indal makari. Kemudian kata Rasulullah, wa kathratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah-langkah kaki kita menuju rumah Allah. Wa intidharus shalah ba'da shalah. Yang ketiga, menunggu sholat yang satu, atau setelah melaksanakan sholat yang satu, menunggu sholat yang satunya dengan kebaikan, dengan majelis-majelis ilmu, dengan zikrullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kegembiraan buat kita semuanya yang kita duduk di majelis-majelis ilmu, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadits At-Tirmidzi, ala inna dunya mal'unah. Wahai sahabatku, sesungguhnya dunia itu tercela, dunia itu terlaknat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa mal'unun ma fiha. Kemudian yang di dalamnya pun tercela.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan yang tidak tercela yang menjadi isi dunia itu illa zikrullah. Kemudian zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kemudian tidaklah dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadikan hati kita itu tenang. Kemudian Rasulullah SAW berbicara tentang zikir ini, beliau tidak pernah lupa sedetik pun untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta beliau dalam kondisi tidur. Bedanya tidur kita dengan tidur beliau, kata beliau, ya bisa jadi ataupun bisa saja kamu melihat ainai tanam, ya. Kedua mata saya itu, kelopak mata saya itu semuanya terpejam, tetapi qalbi lam yanam, ya. Sedangkan hatiku tidak pernah tidur daripada mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas wa ma wallah, kata Rasulullah, yang tidak tercela di dunia itu ya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sholat subuh sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini patut kita syukuri jamaah yang dirahmati Allah, ketika dimudahkan langkah kita menuju sholat subuh masyhuda, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat, ya, masyhuda, ya. Kemudian di dalam hadis ini dilanjutkan yang tidak terlaknat dan tidak tercela itu wa'alim, dan orang yang berilmu, wa muta'allim, ya. Kemudian juga orang yang ya, menuntut ilmu. Makanya banyak fadilah sebenarnya pagi hari ini berada pada diri kita yang dirahmati Allah, yang mungkin sulit didapatkan oleh tetangga kita, kanan kiri kita. Patut kita syukuri kepada Allah, ya, berada di sholat subuh masyhuda, kemudian berpagi-pagi dalam kebaikan, lantas memperbanyak langkah kayak kita menuju rumah Allah, kemudian alim wa muta'allim, orang yang belajar dan orang yang mengajarkan ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan majelis kita. Biasanya malam Ahad, ya kita ajukan malam Ahad. Biasanya Ahad pagi, ya kita ajukan ya jadi subuh pagi, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kebetulan karena besok kita gantian jadwal dengan sajadah fajar yang kebetulan jadwalnya di Masjid Nur Muhammad, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, ya. Kita lanjutkan hadis yang terakhir kemarin masih berbicara tentang ya, minyak zaitun, ya, makanan ataupun lauk yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Di sini hadis dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yarwi an abihi. Umar bin Khattab itu meriwayatkan dari bapaknya, kata beliau sama masih kalimatnya sebagaimana yang disampaikan oleh Atha, ya, dari an Abi Sa'din. Kata beliau, qulu az-zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakatin, ya. Makanlah minyak zaitun itu, jamaah yang dirahmati Allah, kemudian gunakan untuk minyak rambut, ya. Fa innahu min syajaratin mubarakatin, ya, karena itu tumbuh dari pohon yang diberkahi, ya. Kalau kita telusuri asar-asar ataupun data-data tentang zaitun ini, ya, sebagaimana yang kita sampaikan di majelis tahsin pada majelis di surah Wat-Tini wa Zaitun, disebutkan minyak zaitun atau pohon zaitun ini awal mula tumbuhnya itu di tanah yang diberkahi, yang dirahmati Allah, di negeri Syam. Khususnya yang paling pertama tumbuh itu di Bukit Tursina. Yang dirahmati Allah, Bukit Tursina ini adalah bukit, ya, yang mana Nabi Musa mendapatkan wahyu pertama, ya, di Bukit Tursina, suhuf daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah mengajak bicara langsung Nabi Musa, ya. Kemudian di situ tumbuh, ya, yang Musa sementara meninggalkan kaumnya untuk menerima wahyu selama 30 hari, kemudian disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menuju 40 hari. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita melihat hadis ini, ya, jamaah yang dirahmati Allah, ya, melihat hadis yang sudah kita sampaikan, hadis yang pertama dari sahabat Atha, kemudian hadis yang berikutnya dari sahabat Umar bin Khattab, ya. Kalau kita geser ke dalam ilmu hadis, ya, jamaah yang dirahmati Allah, jadi ada hadis itu namanya
kalau ditinjau kekuatan hadis itu dari segi jumlah periwayatan, maka ada hadis yang dikategorikan sebagai hadis mutawatir, hadis yang paling kuat dan paling tinggi kedudukannya di dalam segi periwayatan dan jumlah yang meriwayatkan. Kemudian yang kedua ada hadis yang namanya hadis ahad, yang dirahmati Allah. Hadis mutawatir itu adalah pengertiannya ma yarwihi katsirun fi kulli tabaqat yastahilu tawatu'uhum 'alal kadzib, kata para ahli hadis ya. Jadi menandakan bahwasanya hadis mutawatir itu setiap tabaqatnya atau setiap rentetan sanad dari sahabat kemudian ke tabi'in, kemudian dari tabi'in ke tabi'ut tabi'in hingga pada imam-imam muhaddits itu diriwayatkan oleh banyak orang. Jadi yang mendengar hadis ini tidak hanya satu orang dari Rasulullah, dari sahabat banyak, jumlah yang banyak, kemudian diriwayatkan lagi kepada para tabi'in yang jumlahnya juga banyak, lantas diriwayatkan lagi kepada tabi'ut tabi'in hingga sampai kepada pembukuan hadis. Itu namanya hadis mutawatir. Kenapa kok dikatakan hadis yang paling tinggi kedudukannya di dalam segi dan ditinjau dari jumlah periwayatannya? Karena kumpulan sahabat yang banyak itu disampaikan kepada kumpulan tabi'in yang banyak juga jumlahnya, lalu disampaikan pada kumpulan tabi'ut tabi'in yang jumlahnya tidak hanya satu. Itu menandakan kemustahilan jumlah-jumlah yang banyak itu bersepakat dalam kebohongan ataupun bersepakat dalam membuat hadis palsu. Makanya dikatakan hadis mutawatir, mayarwihi katsirun an katsirin fi kulli tabaqatis sanad ya, yastahilu tawatu'uhum al-kadhibi. Kemudian yang kedua ada hadis namanya hadis ahad ya. Dalam ilmu hadis disebutkan seperti itu. Jemaah yang dirahmati Allah ya, yang meriwayatkan ya tidak banyak, hanya dari Rasulullah, kemudian satu orang ke satu orang yang berikutnya. Itu tadi kita awali qulu az-zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakatin ya. Kalau kita juga mengingat majelis kita di awal-awal yang berbicara tentang rambut Rasulullah ya, di hadis yang awal-awal di kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah ini, Imam At-Tirmidzi menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu kalau sudah pakai minyak rambut ya, rambutnya itu berkilau, ya Allah ya, berkilau. Begitu. Mungkin ya iklan-iklan sampo semacam Pantene, Sunsilk itu barangkali ya jamaah yang dirahmati Allah, itu mungkin sudah ya, mungkin ya, yang bikin iklannya itu sudah baca kitab ini, jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ya sudah baca kitab ini, karena itu lihat semuanya pasti setiap iklan sampo, iklan minyak pasti berkilau ya. Ya, yang dirahmati Allah ya, kita berhusnudon, ternyata para pembuat iklan barangkali sudah baca kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Sampai imam-imam Ibunda Aisyah itu mengatakan, kata beliau, Rasulullah itu kalau sudah pakai minyak kemudian berkilau, sampai dari kejauhan itu seperti pedagang minyak rambut dari saking klinisnya, kemudian dipadu dengan surban beliau, di atas kepala beliau surban yang berwarna merah. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi itu makanan yang disampaikan oleh Rasulullah, ya qulu az-zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakatin ya. Kemudian yang berikutnya ada makanan juga yang disampaikan oleh Rasulullah yang mungkin perlu kita perhatikan, tapi insya Allah di Indonesia khususnya di Sumeneb sudah sering lah. Kata beliau, hadis yang disampaikan oleh Syu'bah, haddatsana Syu'bah an Qatadah, dari sahabat Qatadah. Kemudian an Anas ibn Malik ya. Insya Allah kalau jamaah ya tidak asing lagi dengan sahabat Anas bin Malik ini. Beberapa kali kami sebutkan, kita sampaikan sedikit daripada ya, biografi beliau. Anas bin Malik adalah seorang sahabat kecil yang diantarkan oleh ibunya berumur 10 tahun, diantarkan kepada Rasulullah oleh ibunya, dipasrahkan kepada Rasulullah untuk menjadi pembantu beliau di umur 10 tahun. Berapa lama menjadi pembantunya Rasulullah? Selama 10 tahun sampai beliau wafat. Yang dirahmati Allah, Anas bin Malik banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW ya, sampai umur 20 tahun ya, dijadikan pembantu Rasulullah. Ibunya langsung yang mengantarkan. Kata beliau, aku tidak pernah melihat Rasulullah ingin berwudu kecuali sudah aku siapkan air dan nampannya.
Kata beliau juga, aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin keluar rumah menggunakan sandal, kecuali aku tidak pernah membiarkan kaki beliau menyentuh pasir-pasir kota Makkah dan pasir-pasir kota Madinah. Jemaah yang dirahmati Allah, kecuali aku sudah menyiapkan sandalnya, kata beliau. Apa kata Anas bin Malik? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yu'jibuhu ad-dubba, bi ta'amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Anas bin Malik yang biasa menyiapkan makanan Rasulullah juga, Rasulullah itu kalau dihidangkan makanan yang terbuat dari labu, ad-dubba itu artinya labu, yang dirahmati Allah, itu Rasulullah sangat senang sekali, ya, sangat senang sekali, ya. Kemudian audu'iyya lahu, sampai-sampai kalau beliau itu diundang oleh para sahabat, faja'altu atatabba'u, aku sering ikut bersama Rasulullah dalam jamuan makan. Berarti Anas bin Malik ini sering dibawa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah pada jamuan-jamuan makan, fa'adha'ahu baina yadayhi lima a'lamu annahu yuhibbuhu. Kemudian ketika hidangan itu sudah keluar, kata Anas bin Malik, maka aku langsung ngambil duluan untuk aku letakkan pertama di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu labu, yang dirahmati Allah. Di Sumeneb insya Allah banyak, ya. Mas Heri barangkali di rumahnya menanam labu, ya. Ternyata ini makanan juga yang disukai oleh Rasulullah, ya. Tapi mungkin beda cara pengolahannya. Kalau kita ditambah santan, ditambah gula Jawa atau gula merah, jadilah kolak, yang dirahmati Allah. Cuma di sini Imam At-Tirmidzi tidak menjelaskan lebih lanjut dimasak seperti apa masakannya Rasulullah yang disenangi, yaitu berupa labu, tapi yang pasti bahan bakunya adalah labu, yang dirahmati Allah. Nanti mungkin yang paham tentang kesehatan barangkali ada tertentu yang dimakan Rasulullah sehingga dicintai. Yang dirahmati labu, bisa dibikin kuah santan kalau di sini, atau dibikin kolak, Satu lagi yang dirahmati Allah, ingin kami sampaikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ini dari sahabat Jabir, an abihi. Jemaah yang dirahmati Allah, Jabir pernah kami sampaikan untuk sedikit mengingat sahabat Jabir ini. Jabir bin Abdullah adalah sahabat yang mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makan bersama 6 orang sahabat yang diundang karena makanannya sedikit ketika Rasulullah menggali parit di sekeliling Madinah, yang itu menjadi peristiwa Khandaq. Jemaah yang dirahmati Allah, nanti jemaah yang biasanya umroh, biasanya destinasi umrohnya salah satunya ke Khandaq, jemaah yang dirahmati Allah, atas saran daripada si ahli strategi perang, yaitu Salman Al-Farisi yang sudah biasa. Kata beliau, kami wahai Rasulullah, kalau dalam kondisi diserang, maka yang kita bikin adalah Khandaq, yang kita bikin adalah parit yang spesifikasinya, kata Salman Al-Farisi dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, Syekh Syafiur Rahmat Al-Mubarakfuri, disampaikan kalau kuda itu melompat, maka lompatannya tidak sampai ujung. Kalau kuda itu melompat, pasti dia terperosok. Kalau sudah terperosok, tidak bisa bangkit lagi. Jadi Khandaqnya Rasulullah ini dalam, yang dirahmati Allah, dalam kondisi Rasulullah itu juga ikut menggali Khandaq tersebut. Sampai-sampai Jabir bin Abdullah ini bilang, aku melihat Rasulullah itu sampai berdebu, sampai wajahnya itu juga ikut berdebu dari galian-galian parit tersebut, kata sahabat Jabir. Kemudian ada kejadian yang sangat yang dicatat oleh ahli sejarah, sahabat itu kelaparan, yang dirahmati Allah, karena kondisinya sangat keras pada saat itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu, coba engkau ganjal perutmu itu dengan batu supaya laparnya itu barangkali bisa tertahan begitu. Sudah wahai Rasulullah, begitu sudah diganjal begitu. Kamu berapa batu? Kata Rasulullah, batunya kami ganjal 1 wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menunjukkan, kalau saya sudah 3 batu ganjalannya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata banyakkan Rasulullah. Lah sahabat Jabir ini datang ke istrinya, ajak makan Rasul yuk begitu. Kemudian kata istrinya, oh iya, ada kambing kecil yang bisa kita sembelih, kemudian hanya beberapa hanya sedikit tepung gandum,
Kata istrinya, bisa engkau sembelih kambing itu, kemudian kita masak, ya, gandumnya juga kita masak. Begitu penuturan Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang diterjemahkan menjadi buku sejarah Sirah Nabawiyah, pemenang ya lomba penulisan sejarah Nabi di Arab Saudi. Beliau yang memenangkan, Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, yang itu beliau ternyata bukan dari Arab, ternyata dari India, ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemenangnya dari India, bukan dari orang Arab sendiri. Akhirnya kembali ke Jabir ini, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dipanggillah Rasulullah. Kata Jabir kepada Rasulullah sambil bisik-bisik, wahai Rasul, beberapa orang saja, ya, jangan semuanya. Tapi kata Rasulullah, ini ada undangan makan dari sahabat Jabir, semuanya berhenti bikin parit, semuanya pergi ke rumahnya Jabir. Ayo makan, kata Rasulullah. Ya, yang dirahmati Allah. Begitu. Sama dengan Masjid Nur Muhammad, ya. Begitu, ya. Enggak cuma 5 orang, 10 orang, ya. 1000. Yang dirahmati Allah, ya. Akhirnya dipanggil semuanya oleh Rasulullah, ayo makan. Sampai ke rumahnya Jabir bin Abdullah, istrinya terperangah dan terperanjat. Dia bisik-bisik kepada suaminya, loh, wahai suamiku, kan hanya beberapa orang. Ini Rasul kok mintanya, membawanya kok semua orang yang menggali parit. Begitu. Kemudian Rasul itu membaca kegalauan daripada, ya, Jabir bin Abdullah setelah ditegur oleh istrinya. Kemudian kata Rasulullah, wahai Jabir, santai aja, begitu, santai aja, biasa saja, ya, pokoknya nanti saya yang mengawali, saya mengakhiri. Tetapi apa ya, tempat makanan itu yang kamu masak itu jangan pernah kamu angkat dari api, nanti saya yang mengawali dan saya yang mengakhiri. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya diawali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di semua sahabat yang ada pada itu makan menciduk satu persatu sampai kenyang semuanya, dan ternyata makanan tersebut, ya, tidak habis. Yang dirahmati Allah, tidak habis, ya. Makanan yang awalnya hanya untuk 6 orang, beberapa orang saja, kemudian keberkahan daripada tangan Rasulullah yang mulia ternyata muncul, ya, keberkahan. Kemudian Rasulullah SAW sampai bilang, ayo nambah. Kata para sahabat, sudah kenyang wahai Rasulullah. Dan makanan dari sahabat Jabir itu masih anteng sekali di tempatnya, di tungkunya. Yang dirahmati Allah. Lah ini Jabir juga meriwayatkan hadis, dakhaltu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertamu kepada Rasulullah, kemudian fara'aitu indahu dubba'an yuqatta. Ya, kemudian aku melihat, ya, potongan-potongan labu, ya, atau labu yang dipotong-potong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, kemudian aku bertanya kepada Rasulullah, ma hadza, apa ini wahai Rasulullah? Qala nukaffiru bihi ta'amana. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami untuk memperbanyak makanan kami, jadi dicampur ternyata. Yang dirahmati Allah subhanahu, jadi dipotong kecil-kecil supaya makanan itu bisa lebih banyak, ya, sehingga bisa dimakan, ya, lebih lama, ya, dan bisa dimakan dengan beberapa orang. Yang dirahmati Allah, ya, ternyata, ya, ini adalah makanan-makanan, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang satu zaitun, kemudian yang kedua adalah dubba, ya. Rasulullah senang, kemudian Rasulullah juga senang kalau dipanggil untuk makan itu. Kemudian juga Rasulullah ternyata juga masak sendiri di rumahnya mengkonsumsi dubba. Yang dirahmati Allah, saya kira cukup, ya. Termasuk embek, iya, itu lain lagi, menu yang lainnya. Ini menu yang apa? Menu yang sederhana, ya. Makanya di dalam hadis yang lain memang Rasulullah itu kaki belakang, ya, kambing, yang dirahmati Allah, ya. Jadi paha belakang kambing. Pernah ada hadis yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah. Jadi Rasulullah biasa membagi-bagikan kambing yang sudah dimasak. Kemudian kata Ibunda Aisyah, wahai Rasulullah, semuanya sudah habis, yang tersisa hanyalah bagian belakang ataupun bagian paha belakang kambing yang engkau sukai. Kemudian kata Rasulullah, terbalik wahai Ibunda Aisyah, bukan semuanya sudah habis, justru yang dibagikan itu yang akan tetap ada, yang kita makan ini yang akan habis, ya, kata Rasulullah SAW. Meskipun, ya, daging kambing itu seringkali menjadi kambing hitam, katanya banyak kolesterolnya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Begitu. Kalau kita merujuk kepada hadis yang sebelumnya yang berbicara tentang kuhul, ya, yang berbicara tentang cuka, ternyata masaknya Rasulullah itu ya tidak dimasak sebagaimana kita yang dirahmati Allah, ya. Dimasaknya itu dibakar, kemudian ditaburi cuka, kemudian ditaburi minyak zaitun, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bukan kambingnya yang salah, barangkali dagingnya yang bikin hipertensi dan teman-temannya, mungkin ya cara masaknya, barangkali nanti yang ahli di bidang kesehatan bisa mengoreksi kalau kami salah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan menu berikutnya menu kambing ya Pak Haji, ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.